salam sejahtera untuk kita semua dan saya ucapkan selamat datang dan selamat siang kepada seluruh peserta webinar PT Bintang Mono Indonesia. Yang mana webinar pada siang hari ini mengusung tema tentang mitos dan fakta tentang diabetes. Dan sudah hadir bersama kita yang terhormat Direktur PT Bintang Mono Indonesia yaitu Bapak Syaiful Hidayat. Yang terhormat moderator webinar siang hari ini yaitu Bapak Yusuf Abidin selaku Manajer Bisnis Product Development PT Bintang Mono Indonesia. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada narasumber utama kita yaitu Dr. Farid Kurniawan SPPD. Dan terakhir yang terhormat kepada Bapak Ibu seluruh peserta webinar dari distributor alat kesehatan Indonesia. Oke. Sebelum agenda dimulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Salam kenal, saya Herawati, selaku MC yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin, saya akan membacakan terlebih dahulu rangkaian agenda yang akan kita lewati pada webinar siang hari ini. Untuk agenda pertama, yaitu pembukaan dan doa bersama. Untuk sesi kedua yaitu penampilan company profile PT Bintang Mono Indonesia. Untuk sesi ketiga sambutan Direktur PT Bintang Mono Indonesia yaitu Bapak Syaiful Hidayat. Dan yang keempat penyajian materi dengan tema mitos dan fakta tentang diabetes oleh narasumber utama kita yaitu Dr. Farid Kurniawan SPPD dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Lalu untuk sesi selanjutnya yaitu Product Launching and Knowledge oleh Bapak Yusuf Abidin dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu kita ada kuis. Jadi baik Bapak Ibu diharapkan saat sesi penyajian materi dapat menyimak isi materinya karena untuk kuis ini berhadiah gimmick PT Bintang Mono Indonesia. Dan sesi selanjutnya yaitu door prize, jadi pastikan Bapak Ibu hadir dalam webinar ini hingga usai, karena di akhir acara nanti berkesempatan memenangkan hadiah logam mulia senilai jutaan rupiah dan kami tentukan sebanyak 3 pemenang. Untuk sesi selanjutnya yaitu penutup. Selanjutnya untuk mendapatkan keberkahan dan memohon kesehatan serta kelancaran pada pelaksanaan webinar siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Untuk itu saya persilakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan untuk membuka agenda webinar pada siang hari ini bersama-sama akan kita nyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Ibu saya persilakan. Memang dia referensi untuk tidak betul.
Selesai, terima kasih Bapak Ibu hadirin. Baik, kami ingin memperkenalkan PT Bintang Mono Indonesia yang mana telah kami rangkum dalam tayangan company profile berikut ini. PT Bintang Mono Indonesia. Together. Baik, Bapak Ibu hadirin, sesi selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan hangat dari Direktur PT Bintang Mono Indonesia, yaitu Bapak Syaiful Hidayat. Kepada Bapak Syaiful Hidayat, saya persilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dr. Farid Kurniawan SPPD selaku narasumber utama pada kegiatan webinar hari ini. Yang terhormat Bapak Yusuf Abidin, Business and Product Development Manager PT Bintang Mono Indonesia sekaligus juga sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu para pimpinan serta perwakilan mitra bisnis, distributor, subdistributor PT Bintang Mono Indonesia di seluruh Indonesia yang telah hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam kegiatan pada hari ini. Dalam kesempatan ini saya mewakili manajemen PT Bintang Mono Indonesia mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu para pimpinan atau perwakilan perusahaan mitra bisnis, distributor, subdistributor dari seluruh Indonesia pada kegiatan webinar dan produk launching dengan tema mitos dan fakta tentang diabetes. PT Bintang Mono Indonesia sebagai importir dan distributor alat kesehatan sejak 2008 selalu berkomitmen untuk menyediakan dan mendistribusikan produk alat kesehatan yang berkualitas, aman, bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai perusahaan kami, yaitu berkontribusi kepada kesehatan masyarakat Indonesia sebagai wujud kepedulian kami yang dilandasi oleh keikhlasan untuk mencapai keberkahan bersama guna mencapai visi kami, yaitu menjadi perusahaan produk kesehatan terkemuka dan terbaik di Indonesia. Tidak lupa dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para mitra bisnis kami, distributor, subdistributor di seluruh Indonesia yang telah menjalin kerjasama dengan kami yang dilandasi oleh semangat saling menghormati dan saling percaya. Kami berharap dengan berbagai produk kesehatan yang inovatif, bermutu, aman, dan bermanfaat yang akan kami luncurkan, serta layanan yang lebih bernilai, akan meningkatkan kerjasama dan hubungan bisnis yang saling menguntungkan di antara kita. Selamat mengikuti kegiatan webinar dan launching produk kami. Semoga dapat memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu. Salam sukses untuk Bapak dan Ibu semua. Kami, PT Bintang Mono Indonesia, we do, we serve, we give. Dengan semangat 2023, together we are stronger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Syaiful Hidayat atas sambutan hangatnya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ke sesi berikutnya, saya memohon untuk Bapak Ibu dapat mengganti atau merename
nama akun Zoom-nya dengan mengganti nama underscore nama perusahaan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang sudah hadir di jaringan Zoom meeting ini tentunya sudah tidak sabar lagi ingin menyimak sesi talk show pada kesempatan yang berbahagia ini. Maka dari itu langsung saja kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu talk show interaktif yang mengusung tema mitos dan fakta tentang diabetes. Oleh narasumber utama kita tentunya yaitu Dr. Farid Kurniawan SPPD, dan dilanjutkan dengan sesi product launching and knowledge oleh Bapak Yusuf Abidin. Sebelumnya saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk dapat menyimak isi materinya, karena setelah sesi ini akan ada kuis berhadiah. Dan jangan lupa nanti di akhir sesi ada kejutan door prize juga bagi Bapak Ibu yang masih mengikuti webinar ini hingga usai. Nah, untuk door prize ini yaitu berupa logam mulia. Baik, langsung saja ke sesi berikutnya melalui Bapak moderator kita yaitu Bapak Yusuf Abidin. Kepada Bapak Yusuf Abidin saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Herawati atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua, Bapak Ibu peserta webinar kali ini. Terima kasih telah berkenan join pada acara kali ini. Saya Yusuf Abidin selaku moderator sekaligus pembawa materi produk pada hari ini. Sesi webinar dengan judul Mitos dan Fakta tentang Diabetes akan dibawakan langsung oleh Dr. Farid Kurniawan, spesialis penyakit dalam. Alhamdulillah dokter sudah berada di link Zoom ini juga. Untuk selanjutnya saya akan membacakan sedikit informasi tentang Dr. Farid Kurniawan. Ya. Oke, jadi sebelum saya bacakan detail tentang Dr. Farid, ada sedikit intro ya. Jadi untuk Dr. Farid sendiri, beliau adalah staf akademik dan medis Divisi Endokrin Metabolik dan Diabetes, Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah kenal. Kemudian beliau juga sebagai peneliti metabolik, kardiovaskuler, dan aging research cluster IMERI FKUI Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSCM. Dan saat ini beliau sedang melanjutkan pendidikan di Leiden University di Belanda. Beliau juga aktif dalam organisasi IDI, PABDI, Perkeni, INATA, Hisobi, dan Endocrine Society. Untuk rekan-rekan, Bapak Ibu yang telah join pada sesi dengan Dr. Farid ini, kita akan mengadakan polling ya. Jadi ketika nanti ada sesi presentasi dari Dr. Farid, kita juga akan menyampaikan polling. Polling ini kita bisa pilih nanti di smartphone. Kalau misal join webinar ini dengan smartphone, bisa dipilih nanti mitos atau fakta. Jadi sesuai dengan pertanyaan yang diberikan Dr. Farid. Tujuannya tentunya kita juga ingin berinteraksi dengan rekan-rekan semua yang join pada acara kali ini. Jadi benar gak sih ini mitos atau benar gak sih ini sebagai fakta? Nanti semua bisa dijelaskan detail di webinar kali ini. Kemudian apabila nanti dari Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan di kolom chat ya. Jadi saya bisa bacakan nanti pertanyaannya. Tentunya memang kita batasi jumlah pertanyaan. Silakan menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Nah, pasti sudah tidak sabar kan ya untuk mengikuti webinar kali ini. Baik, mari kita sambut Dr. Farid Kurniawan. Selamat siang dokter. Oh, selamat pagi mungkin ya, selamat di Belanda siang. Ya dok ya.
Ya, selamat pagi di Wah, sini, selamat siang di sana buat Pak Yusuf dan Pak Saiful serta rekan-rekan semua yang ada di ya. Zoom. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, baik Pak Yusuf. Wah, baik-baik. Boleh bisa langsung kita mulai ya, Dok ya, untuk materinya, Oke, dokter. baik Pak Yusuf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yusuf, kemudian Pak Saiful dan juga PT Bintang Mono Indonesia atas undangannya untuk bisa bergabung dalam acara kali ini untuk sekedar sedikit sharing mengenai apa yang saya ketahui terkait diabetes. Mungkin izin saya share screen. Sudah terlihat Pak Yusuf? Ya, sudah terlihat, Dok. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung pada sesi webinar kali ini. Saya akan sedikit sharing mengenai fakta dan mitos seputar diabetes. Tadi saya juga lihat ada beberapa dokter sepertinya bergabung di dalam sesi kali ini. Nah, tetapi kayaknya lebih banyak yang dari awam ya terkait sesi webinar kali ini. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusuf ada beberapa nanti pertanyaan yang supaya kita bisa saling interaktif, saling bisa lebih memahami terkait dengan fakta dan mitos seputar diabetes. Nanti Bapak dan Ibu minta tolong dipilih apakah ini fakta, apakah ini mitos, sehingga nanti kita jadi harapannya bisa lebih menarik dan lebih bisa teringat-ingat ini nanti apa yang saya sampaikan dan semoga bisa bermanfaat untuk ke depannya. Nah, seperti kita ketahui, pertanyaan utama adalah terkait materi ini. Apa sih itu diabetes? Nah, mungkin Bapak Ibu mengenalnya selama ini sebagai satu kencing manis atau sakit gula atau mungkin di beberapa daerah ada sakit istilah yang lain. Nah, secara definisi kalau di dunia internasional maupun dunia medis, diabetes itu adalah kadar gula darah yang tinggi akibat kekurangan hormon insulin, akibat gangguan kerja dari hormon insulin, atau bisa juga keduanya. Nah, pertanyaannya apa sih hormon insulin itu? Nah, ini kalau kita lihat hormon insulin itu adalah hormon yang dihasilkan oleh satu kelenjar yang namanya kelenjar ada namanya kelenjar ludah perut atau yang kita sebut pankreas. Nah, pankreas ini akan menghasilkan hormon insulin yang akan dilepaskan ke pembuluh darah. Nah, fungsinya apa sih hormon insulin itu? Untuk memasukkan gula darah yang kita peroleh dari makanan itu untuk masuk ke dalam otot, liver, otak, dan jaringan lemak. Nah, nanti gula darah itu tadi akan dijadikan sumber tenaga. Jadi diubah di dalam jaringan-jaringan tersebut untuk menjadi sumber tenaga aktivitas tubuh manusia sehari-hari. Nah, kalau kita kekurangan hormon insulin atau kerjanya dari hormon insulin tadi ke berbagai jaringan ini tadi atau ke berbagai organ ini tidak maksimal, maka kadar gula di dalam darah akan terlalu tinggi sehingga akan menyebabkan yang namanya diabetes. Nah, siapa saja yang beresiko terkena diabetes? Kalau kita bagi dua, ada yang namanya faktor resiko yang tidak bisa diubah, ada faktor resiko yang bisa diubah. Faktor resiko yang tidak bisa diubah apa? Satu, usianya lebih dari 40 tahun. Kalau kita makin nambah usia, itu fungsi dari kelenjar pankreasnya makin lama makin menurun, produksi insulinnya juga makin menurun, maka resikonya juga untuk terkena diabetes makin tinggi. Biasanya lebih dari 40 tahun itu sudah meningkat resiko untuk terkena diabetes. Kemudian ada keluarga yang menderita diabetes juga, dan juga pada ibu-ibu yang sebelumnya yang hamil dengan riwayat diabetes pada saat kehamilannya juga beresiko terkena diabetes di kemudian hari atau pada saat nanti usianya semakin bertambah. Nah, ibu hamil tadi yang juga
terkena diabetes, bisa juga mungkin tidak terkena diabetes mellitus pada saat hamil, tapi melahirkan anak dengan berat badan lebih dari 4 kilo, atau berat badan bayi lahir kurang dari 2,5 kilo, nah itu juga beresiko untuk terkena diabetes. Nah, ini faktor resiko yang tidak bisa diubah. Kalau faktor resiko yang bisa diubah, ini mungkin udah banyak yang tahu. Satu, kegemukan. Orang kalau misalnya obes, nah itu pasti resiko diabetesnya lebih tinggi. Nah, kenapa bisa diubah? Karena bisa diturunkan berat badannya. Kemudian kurang aktivitas fisik, makanan yang tidak baik atau diet yang tidak seimbang. Nah, ini juga dua-duanya bisa diubah karena kita bisa aktivitas fisik lebih banyak, bisa olahraga, mengatur pola makan lebih baik. Kemudian terkait ini gangguan profil lemak di dalam tubuh atau kita sebut di dalam istilah medisnya dislipidemi, kemudian tekanan darah tinggi atau hipertensi, riwayat sakit jantung sebelumnya. Nah, ini juga bisa diobati sehingga bisa dimodifikasi. Dan jangan lupa faktor risiko merokok. Merokok ini juga dari banyak penelitian menunjukkan resiko diabetesnya sangat tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke polling. Sakit diabetes diturunkan dari orang tua kepada anak secara menyilang. Jadi dari orang tua laki-laki ke anak perempuan atau sebaliknya. Fakta atau mitos? Silakan Bapak Ibu bisa memilih. Di sini ada ininya. Nah, silakan. Ada 13 sudah yang menjawab, 20, 21. Nah, saling berimbang nih, mirip-mirip antara fakta dan mitos 40%, 60%, 40%, 60%. Oke, kita stop. Iya, kalau kita lihat hasilnya di sini kita fakta yang menjawab fakta sekitar 42%. Jadi dari 62 orang yang menjawab, 26-nya itu menjawab fakta, yang menjawab mitos itu 58%. Oke, kita lanjut. Nah, jawabannya bisa ditutup sebentar ini. Nah, jawabannya adalah mitos. Alhamdulillah atau ya syukurlah kalau misalnya tadi jawabannya sebagian besar itu 58% lah menjawab sebagai mitos. Tetapi perlu saya luruskan ke yang tadi 40%-nya yang masih menjawab ini fakta. Jadi ini adalah mitos. Harapannya saya menyampaikan ini kenapa? Moga-moga nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan ke saudaranya, teman-temannya bahwa yang namanya sakit diabetes itu nggak ada polanya. Kalau orang tuanya sakit diabetes, ya resikonya mau di anak perempuan, mau di anak laki-laki sama tingginya. Kalau kebetulan ngelihat bahwa orang tua laki-laki yang diabetes terus nanti anak perempuan yang kena, itu kebetulan aja. Secara statistik, secara penelitian, nggak ada bedanya. Jadi bukan menyilang. Semua orang bisa terkena diabetes, mau orang tuanya yang laki-laki yang kena atau orang tua perempuan yang kena. Nah, ini faktor genetik atau faktor genetik pada diabetes itu faktor yang diturunkan. Nah, sebenarnya kalau untuk diabetes tipe 2, nanti saya jelaskan apa itu diabetes tipe 2, itu faktor gennya banyak. Jadi tidak hanya satu gen aja. Nah, gen yang banyak ini berinteraksi di dalam tubuh nanti menyebabkan resiko diabetesnya lebih tinggi. Semakin banyak gen yang diturunkan kepada anaknya, akan semakin tinggi resiko untuk terkena diabetes. Nah, ada namanya penyakit diabetes yang monogenik, biasanya usianya relatif muda. Kurang dari 25 tahun, kurang dari 30 tahun udah terkena diabetes. Nah, biasanya ini gennya lebih, bisa dibilang lebih jahat, karena satu gen aja bermasalah, ini nama beberapa gennya, itu sudah bisa menyebabkan yang terkena diabetes. Tapi memang jenis diabetesnya agak sedikit berbeda, dan pengobatannya juga agak berbeda. Nah, ini nanti gunanya untuk mengecek kadar gula darah dan konsultasi kepada dokter diabetes atau bukan. Nah, tadi kita sudah menyampaikan faktor risiko diabetes. Nah, sekarang kita masuk kepada apa sih gejala diabetes? Nah, gejalanya kita bagi dua. Ada gejala yang namanya gejala klasik. Gejala klasik itu meliputi sering kencing, cepat lapar, dan sering haus. Jadi, kalau ini orangnya udah makan, bawaannya masih pingin makan lagi.
kemudian bawaannya haus terus, kemudian sudah gitu bolak-balik ke kamar mandi karena bolak-balik kebelet kencing. Terutama pada malam hari bisa sampai 3-4 kali bolak-balik kamar mandi. Nah, gejala yang lain apalagi? Nah, gejala yang lain meliputi macam-macam, bisa kesemutan, kalau pada wanita itu gatal-gatal di area kemaluan, kemudian sering keputihan, cepat capek, mudah ngantuk, penglihatannya berkabur, kemudian ada luka yang tidak sembuh-sembuh. Nah, yang paling ditakutin pada laki-laki yaitu impotensi atau disfungsi ereksi. Nah, kalau misalnya kita tadi sudah tahu resikonya, kemudian sudah tahu gejalanya yang dirasa. Nah, kok ada gejala seperti ini? Nah, kira-kira kita kalau misalnya mau diagnosis diabetes, itu seperti apa sih diagnosisnya? Nah, biasanya kan paling sering periksa darah. Nah, pemeriksaannya yaitu pemeriksaan gula darah atau nanti ada satu lagi HbA1c. Nah, pemeriksaan gula darah ini untuk diagnosis diabetes dapat dilakukan tanpa kondisi puasa. Fakta atau mitos, Bapak Ibu? Silakan. Diminta tolong. Iya. Silakan dijawab Bapak Ibu. Fakta atau mitos? Ayo, jangan ragu-ragu, nggak apa-apa kalau salah, kita sama-sama belajar pada kesempatan kali ini. Ya, stop. Kita sudah ada 62 yang menjawab. Alhamdulillah. Ternyata alhamdulillah fakta menjawab 71%. Mitos 29%. Nah, sekarang kita lanjut. Jawabannya adalah iya, jawabannya adalah fakta. Betul sekali Bapak Ibu bahwa yang namanya pemeriksaan kadar gula darah itu tidak harus dalam kondisi puasa. Bisa dalam kondisi tidak puasa. Bisa dalam kondisi tidak puasa. Nah, kenapa? Bagaimana cara mendiagnosis diabetes? Ini, kalau misalnya Bapak Ibu datang ke klinik, misalnya tadi udah ada gejala yang di atas yang sudah saya sampaikan, kemudian ke dokter, kemudian pinginnya langsung tahu nih, tapi kok saya nggak puasa nih, gimana bisa nggak ya? Ini ada yang namanya gula darah sewaktu. Kalau misalnya tadi gejala klasik yang 3 itu ada, terus gula darah sewaktunya lebih dari sama dengan 200, maka itu sudah positif diabetes. Tetapi ada kondisi-kondisi itu yang kita harus mengkonfirmasi, makanya pemeriksaan lanjutan yang lebih lengkap, ya kita minta pasiennya puasa. Nah, gula darah puasanya kalau misalnya lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter, atau misalnya 2 jam pasca tes toleransi glukosa oral, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, kita suruh minum air glukosa, jadi glukosa 75 gram, dilarutkan di dalam 200 mili air. Kalau hasilnya 2 jam setelah minum itu lebih dari 200, maka itu juga menjadi diagnosis diabetes. Atau ada namanya kadar HbA1c atau gliko-HB. Kalau lebih dari sama dengan 6,5% itu juga sama dengan diabetes. Nah, sekarang kita lanjut pertanyaan yang ketiga, atau apakah fakta atau mitos yang ketiga. Ada 2 jenis diabetes, diabetes kering dan diabetes basah. Fakta atau mitos? Silakan Bapak Ibu. Tadi kita sudah mengetahui, oh udah kena diabetes nih. Nah, sekarang kita perlu tahu sebenarnya diabetes ada berapa macam nih. Wah, ini saling berimbang nih kalau kita lihat. 50-50. Ya, kita stop. Kita lihat yang menjawab fakta agak sedikit lebih banyak, 56%, yang menjawab mitos 44%. Sekarang kita lihat jawabannya, ternyata yang benar adalah ini mitos. Jadi alhamdulillah sebagian besar menjawab fakta 56%, tetapi masih ada 44% yang menjawab ini, sebentar, kebalik. Harapan saya yang menjawab mitos sebenarnya harusnya lebih banyak nih. Yang menjawab fakta harusnya lebih sedikit. Wah, sayang nih. Berarti masih banyak yang ini menganggap sebagai fakta. Padahal sebenarnya ini adalah mitos. Kenapa?
Karena semua pasien diabetes itu bisa terkena luka kaki diabetes. Karena kalau kita ngomongin diabetes kering dan diabetes basah, itu lebih ke komplikasi kaki, yaitu komplikasi yang namanya luka kaki diabetes atau ulkus diabetes. Nah, itu bisa dalam bentuk kering, dalam bentuk basah, tapi dua-duanya bisa terkena pada satu pasien diabetes. Jadi ini bukan tipe diabetes. Nah, tipe diabetes itu apa saja? Ini Bapak Ibu sekalian. Ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2, ada diabetes yang namanya gestasional. Nah, diabetes tipe 1 itu diabetes yang biasanya muncul waktu usia muda atau kecil, waktu anak-anak. Ini terjadi karena pankreasnya tadi itu rusak. Insulinnya dirusak oleh sistem kekebalan tubuh kita sehingga tubuh tidak bisa menghasilkan insulin. Akhirnya nanti obatnya utamanya ya insulin. Nah, kalau diabetes tipe 2 ini yang 90% dari jenis diabetes yang kita kenal itu lebih karena insulinnya nggak bisa bekerja dengan baik atau ada namanya resistensi insulin. Nah, yang terakhir ini adalah diabetes gestasional, diabetes yang terjadi pada saat hamil. Kalau pas lagi nggak hamil, dia gula darahnya bagus, tapi pada saat hamil gula darah jadi naik. Nah, ini namanya diabetes gestasional. Nggak semua orang bisa muncul diabetes gestasional, tapi ini harus hati-hati karena tadi saya sudah sampaikan ini menjadi resiko untuk terkena diabetes di kemudian hari. Jadi ingat-ingat Bapak Ibu sekalian bahwa ini adalah tipe diabetes, jenis diabetes. Jangan kalau ditanya jenis diabetes bukan tipe kering, tipe basah lagi, tapi tipe 1, tipe 2, sama diabetes gestasional atau kehamilan. Ya, kita lanjut. Fakta atau mitos, penyakit diabetes tidak dapat disembuhkan. Silakan Bapak Ibu dijawab. NOCARE. Ya, kita stop. Ternyata yang menjawab mitos agak lebih sedikit, lebih banyak dibandingkan fakta. 51% kalau menjawab fakta, 49%. Jadi berimbang nih, mirip-mirip. Nah, kita lihat jawabannya yang benar adalah penyakit diabetes tidak dapat disembuhkan adalah fakta. Sayangnya, jadi mungkin ini kabar yang tidak menyenangkan buat Bapak Ibu. Siang-siang dapat info, oh kok diabetes tidak disembuhkan. Tetapi jangan sedih Bapak Ibu, tidak dapat disembuhkan bukan berarti terus jadi timbul komplikasi macam-macam. Kalau misalnya kita bisa mengontrol, jadi penyakit diabetes tidak dapat disembuhkan, tetapi bisa dikontrol dengan baik sehingga bisa mirip dengan orang yang tidak ada sakit diabetes. Kalau misalnya dikontrol dengan baik, otomatis nanti ke depannya juga tidak muncul komplikasi. Nah, kenapa tidak dapat disembuhkan? Karena kalau misalnya nih gula darahnya udah bagus dengan let's say pola hidupnya yang dikontrol dengan minum obat atau insulin, tetapi kalau misalnya dengan itu di stop, otomatis nanti gula darahnya naik lagi. Jadi sebenarnya diabetesnya belum hilang atau dalam kata lain tidak dapat disembuhkan. Nah, tadi saya menyampaikan bagaimana kita mengontrol diabetes supaya tidak sampai muncul komplikasi ke depannya. Ada beberapa pilar atau poin-poin utama untuk tata laksana diabetes, yaitu yang pertama edukasi. Pasiennya harus ngerti dulu diabetes. Ini salah satu tujuan dari saya menyampaikan webinar ini adalah biar Bapak Ibu, dokter sekalian juga mengerti apa itu diabetes dan bisa menyampaikan ke orang lain. Kemudian adalah mengatur dietnya. Kemudian aktivitas fisik dan olahraganya harus ditingkatkan. Jika itu belum berhasil, maka baru kita berikan namanya obat minum dan atau insulin. Tidak harus langsung pakai insulin, bisa pakai obat minum dulu, tapi beberapa kondisi bisa memerlukan insulin. Dan yang terakhir adalah cek gula darah secara mandiri. Karena kalau misalnya nggak dicek gula darahnya, kita nggak tahu kan udah terkontrol atau belum.
Nah, sekarang kita tadi sedikit mengulas mengenai yang namanya nutrisi. Ini ada fakta atau mitos. Orang yang sudah terkena diabetes tidak boleh makan nasi. Lebih baik diganti kentang atau jagung. Fakta atau mitos? Silakan Bapak Ibu. Ya, kalau lihat trennya lebih banyak menjawab mitos. Tapi fakta udah mulai banyak juga ini yang menjawab fakta. Ada sudah 63 ya, kita stop. Yang menjawab fakta lebih sedikit sekitar 34%, yang menjawab mitos 66%. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Iya, alhamdulillah sebagian besar dari Bapak Ibu menjawab ini adalah mitos. Betul sekali bahwa yang namanya penyakit diabetes itu atau pasien diabetes tidak selalu dilarang yang namanya makan nasi. Masih boleh ya Bapak Ibu pasien diabetes makan nasi. Nah, kenapa? Karena yang namanya pengaturan nutrisi pada penderita diabetes itu bukan jenisnya yang benar-benar dilarang ini itu, nggak boleh makan ini itu, bukan seperti itu. Semakin dilarang, semakin stres pasiennya, semakin nggak kekontrol biasanya gula darahnya, karena jadi curi-curi ujung-ujungnya. Nah, yang benar adalah pola makan diet seimbang. Konsultasi ke dokter gizi, ke ahli nutrisi, dihitung kalorinya berapa, dihitung komposisinya berapa. Jadi nasinya seberapa banyak boleh, mau nasi apa aja, warna apa aja boleh, mau nasi putih, nasi merah, nasi hitam, nasi kuning, nasi apa aja boleh. Nah, tapi nanti dihitung berapa banyak. Mie boleh, kentang boleh, jagung boleh, dan ada sayur, ada protein, semuanya lengkap. Jadi gizi seimbang. Tapi nggak semuanya isinya nasi, nggak semuanya isinya karbohidrat. Jadi antara karbohidrat, protein, lemak itu harus seimbang. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita ngomong tadi terkait yang namanya pengaturan nutrisi. Kemudian tata laksananya berikutnya, minum obat diabetes dan hipertensi seumur hidup dapat merusak ginjal. Fakta atau mitos? Silakan Bapak Ibu dijawab. Oke, makin banyak tadi awalnya sempat yang mitos 70%, tapi makin ke sini makin berkurang, lebih banyak yang ya kita stop. Fakta 46%, mitos 55%. Jadi masih agak sedikit lebih banyak yang menjawab mitos. Tetapi yang menjawab fakta juga cukup banyak nih sayangnya. Kita lihat. Dan jawabannya adalah mitos. Jadi Bapak Ibu, saya perlu menekankan di sini di dalam kesempatan webinar ini, kalau orang yang nama sakit diabetes, sakit darah tinggi, terus harus minum obat, karena kalau jaga dengan pola makan dan aktivitas fisik aja belum terkontrol gula darahnya, itu nggak usah khawatir, karena obat diabetes dan obat hipertensi itu sudah melalui penelitian berpuluh-puluh tahun, itu aman buat ginjal. Yang nggak aman pasti obatnya sudah nggak ada di dalam pasaran, udah tidak beredar lagi. Nah, obat yang saat ini beredar di dalam pasaran itu adalah obat yang aman untuk diminum seumur hidup. Mertua saya minum obat diabetes itu udah lebih dari 30 tahun, nggak ada masalah tuh dengan ginjalnya, jantungnya nggak ada masalah. Nah, kenapa aman? Karena sebenarnya yang menyebabkan kerusakan ginjal tadi bukan obatnya, tapi penyakitnya itu sendiri. Jadi diabetes sama hipertensi yang tidak terkontrol karena obatnya setengah-setengah, obatnya on-off, kadang minum, kadang enggak, dosisnya dikurang-kurangin karena ketakutan, akhirnya gula darahnya nggak terkontrol, tensinya nggak terkontrol, ini yang menyebabkan pasien-pasien dengan dua penyakit ini menjadi rusak ginjalnya. Jadi bukan karena obatnya, tapi karena penyakitnya itu sendiri. Ini 44% kerusakan ginjal itu disebabkan oleh diabetes. Jadi penyebab kerusakan ginjal terbesar di dunia, di Indonesia, itu diabetes dan darah tinggi. Jadi diingat-ingat ya Bapak Ibu, jangan sampai lupa lagi setelah selesai webinar ini, dicamkan kalau minum obat diabetes dan darah tinggi yang diresepkan oleh dokter, nggak usah khawatir, nggak akan merusak ginjalnya. Nah, apa saja komplikasi dari
diabetes tersendiri tadi selain ginjal sudah saya sebutkan. Nah, komplikasi diabetes itu dibagi dua yang utama. Komplikasi yang jangka pendek atau komplikasi akut, dan nanti ada komplikasi jangka panjang. Nah, komplikasi yang jangka pendek itu ada namanya hipoglikemi atau gula darahnya ngedrop. Onsetnya atau munculnya bisa cepat. Biasanya kalau udah dapat obat diabetes atau dapat insulin, itu karena makannya terlalu sedikit, kemudian dosis obatnya itu tidak sesuai dengan makannya, atau pada saat itu dia aktivitas fisiknya lebih banyak daripada biasanya. Akhirnya gula darahnya ngedrop, timbul gejala-gejala seperti ini. Nah, apa yang dapat dilakukan kalau misalnya terjadi hipoglikemi? Tadi langsung minum air gula, minum teh manis, atau minum jus, atau makan permen, makan cemil, atau bahkan langsung makan nasi besar. Nah, setelah itu cek gula darahnya. Kalau sudah naik, gejalanya menghilang, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya setelah 20 menit gejalanya masih tetap, bahkan sampai nggak sadar pasiennya atau penderita diabetesnya, maka harus secepatnya ke rumah sakit atau ke dokter. Nah, komplikasi yang jangka pendek yang lain adalah hiperglikemi. Kalau tadi hipo gula darahnya ngedrop, nah kalau hiper itu gula darahnya tinggi sekali. Nah, ini onsetnya biasanya perlahan-lahan, nggak terlalu ketahuan karena gejalanya mirip-mirip kalau tadi gejala diabetes yang seperti biasa. Tetapi ini juga berbahaya. Macam-macam, ada namanya ketoasidosis, ada namanya hiperglikemik hyperosmolar state. Nah, itu juga resikonya bisa sampai meninggal pasiennya. Penyebabnya biasanya apa? Makannya tadi terlalu banyak, dosis obatnya atau insulinnya terlalu sedikit, atau di stop tanpa advice dari dokter, lagi ada kondisi infeksi berat atau stres atau konsumsi obat steroid, itu bisa menyebabkan gula darahnya sampai meroket tinggi sekali. Nah, itu juga berbahaya. Nah, kalau yang komplikasi yang sering didengar yaitu komplikasi diabetes jangka panjang atau kronik. Jadi akut tuh bukan berat, akut itu komplikasi jangka pendek, kalau kronik itu yang jangka panjang. Kalau orang diabetes jangka panjang menahun, gula darah nggak terkontrol, maka bisa terjadi komplikasi yang saya tulis atau sebutkan di slide ini yang mengenai ke pembuluh darah besar dan sedang. Itu bisa terjadi penyakit jantung koroner, kemudian terjadi stroke, kemudian sumbatan di pembuluh darah kaki. Nah, kalau komplikasi di pembuluh darah kecil, ada yang bisa jadi retinopati atau kerusakan di saraf mata, tadi gagal ginjal atau nefropati, dan juga ada yang kesemutan menahun sampai akhir rusak. Nah, kerusakan pembuluh darah kecil juga pada laki-laki jadi disfungsi ereksi atau impotensi. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, fakta atau mitos? Penderita diabetes yang mendapat terapi insulin berarti sakit diabetesnya sudah berat. Fakta atau mitos? Silakan Bapak Ibu. Bisa minta tolong di-share pollingnya. Ya, silakan dijawab. Oke, kita stop. Kita lihat sekitar 58% menjawab fakta, 43% menjawab mitos. Nah, jawabannya adalah mitos. Jadi tidak selalu pasien yang mendapat terapi insulin itu berarti sakit diabetesnya sudah berat. Nanti Bapak Ibu mikirnya kalau misalnya sudah dapat insulin, pasti nggak bisa balik lagi dapat obat. Nggak semua pasien diabetes seperti itu. Ada macam-macam dan itu nanti dokternya yang menentukan kira-kira bisa pakai obat minum atau harus pakai insulin. Kenapa? Seperti saya sampaikan di slide ini, kalau misalnya ini seseorang terkena diabetes. Nah, ini namanya hormon insulinnya nih, yang kuning ini. Awal-awal sebelum terkena diabetes sebenarnya hormon insulin itu tinggi banget, tetapi memang lama-kelamaan jumlahnya makin lama makin turun. Nah, pada kondisi awal-awal ini sebenarnya pasiennya itu tidak memerlukan yang namanya insulin, biasa dengan obat minum bisa. Tetapi jangan salah, pada kondisi awal-awal ini pun pasiennya bisa aja memerlukan insulin. Kenapa? Karena ada kondisi-kondisi tertentu yang
tubuhnya tidak bisa mengkompensasi, obatnya nggak bisa mengkompensasi, sehingga perlu insulin. Nah, ketika sudah dapat insulin, nanti setelah gula darah terkontrol, bisa dicoba kembali ke obat minum. Tetapi kalau pasien-pasiennya ada di fase 15 tahun, 20 tahun setelah diabetes, nah ini biasanya fungsi kelenjar pankreas tadi sudah menurun sekali, kemudian produksi hormon insulin sangat menurun. Nah, di sini pasiennya biasanya membutuhkan insulin, apakah itu insulin saja atau kombinasi dengan obat minum. Tapi beda cerita kalau pasiennya itu diabetes tipe 1. Tadi saya sampaikan diabetes tipe 1 harus dapat insulin karena memang tubuhnya sudah nggak bisa menghasilkan insulin. Nah, kalau yang diabetes tipe 2, tadi itu macam-macam indikasi insulinnya. Bisa kalau yang mereka lagi hamil biasanya perlu dapat insulin. Karena obat minum biasanya tidak diperbolehkan pada pasien-pasien yang sedang hamil. Nah, atau yang mengalami infeksi yang berat, baik itu TBC, luka di kaki, atau ada serangan jantung atau stroke, biasanya gula darahnya relatif susah kekontrol dengan adanya stres di dalam tubuh. Nah, itu perlu dapat insulin. Nah, ini terkait pemeriksaan gula darah untuk memonitor terapi diabetes. Pemeriksaan kadar gula darah pada penyandang diabetes hanya bisa dilakukan di laboratorium atau klinik atau rumah sakit. Silakan, Bapak Ibu, dijawab. Fakta atau mitos? Kalau lihat ini trennya, alhamdulillah, kayaknya banyakan menjawab mitos. 85% berbanding 16% yang menjawab fakta. Oke, kita stop. Jadi sekitar 83% menjawab mitos, 17% menjawab ini fakta. Nah, ini adalah mitos. Jadi kepada yang Bapak Ibu yang tadi masuk ke 17%, saya perlu menegaskan bahwa kalau kita mau memonitor kadar gula darah, tidak harus datang ke rumah sakit, laboratorium, atau dokter. Kondisi-kondisi tertentu atau interval-interval tertentu perlu memang periksa di laboratorium atau di rumah sakit untuk konfirmasi, tetapi secara general Bapak Ibu bisa melakukan pemeriksaan namanya pemantauan glukosa darah mandiri, yaitu pemantauan glukosa yang dilakukan di rumah sendiri. Jadi ini pemeriksaan gula darah yang berkala dilakukan menggunakan alat glukometer, bisa oleh si pasiennya sendiri atau bisa juga oleh keluarganya. Tapi memang pasiennya atau keluarga tadi harus mendapatkan edukasi dari tenaga kesehatan terlatih. Nah, manfaatnya apa? Untuk tadi mendeteksi yang namanya hipoglikemi. Kalau lagi gula darah yang ngetur banget, harus dicek gula darah secepat-cepatnya. Juga untuk membantu penyesuaian dosis obat atau insulin, dan juga untuk melihat pola hidupnya tadi, pola makannya, aktivitas fisiknya udah bagus atau belum. Nah, caranya bagaimana? Tentu saja harus menggunakan alat glukometer yang terstandarisasi, ada namanya ISO 15197/2015, dan juga alatnya terkalibrasi dengan baik. Terus pasiennya juga mengetahui cara melakukannya dengan benar, dan dicatat hasilnya ya Bapak Ibu ya. Jangan cuma ngecek terus nggak dicatat, diingat-ingat, biasanya lupa. Karena kenapa? Ini harus dilaporkan hasilnya ke dokternya supaya nanti bisa ditentukan, oh obatnya sudah sesuai dosisnya, pola hidupnya sudah bagus atau belum. Nah, enaknya alat-alat yang sudah ada sekarang, salah satu yang tadi dipunyai oleh Bintang Mono itu sudah mempunyai Bluetooth dan bisa tersimpan atau terkonek dengan aplikasi di handphone. Jadi datanya bisa langsung di-download atau dilihat di handphone. Ini dari banyak penelitian ini sangat membantu untuk mengontrol kadar gula darahnya dengan baik atau lebih baik dibandingkan kalau nggak ada yang punya aplikasinya. Nah, sekarang ini pertanyaan terakhir dari saya. Bila gula darah sudah tercapai target, penyandang diabetes tetap harus menyuntik insulin atau minum obat secara teratur selain menjaga pola makan dan olahraga. Fakta atau mitos? Ya, kita stop. Kalau kita lihat fakta 86%, yang menjawab mitos 13%. Dan jawabannya adalah
Iya, fakta. Jadi kalaupun misalnya kita sudah gula darah sudah bagus, dengan menjaga pola makan, rutin olahraga, minum obat atau suntik insulin secara teratur, maka ini harus dilanjutkan. Nggak boleh tiba-tiba di-stop. Salah satu yang di-stop pasti gula darahnya akan naik. Nah, apakah dosis obatnya bisa turun? Dosis insulin bisa turun? Mungkin bisa turun, tapi harus dikonsultasikan ke dokter. Nggak boleh main stop sendiri. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan karena terbatas waktu, materinya juga nggak bisa panjang-panjang, tapi saya senang kita bisa interaktif seperti ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Mungkin kita bisa lanjut untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Baik, terima kasih Dokter Farid atas penjelasan detailnya ya. Sepertinya memang topik diabetes ini sangat menarik ya dok ya. Karena ini merupakan kondisi di mana sering terjadi di masyarakat gitu. Nah ini mungkin sebelum lanjut kita ada beberapa pertanyaan dok yang mungkin kita bisa ini ya bacakan ya. Ini cukup banyak ini pertanyaannya, tapi mohon maaf. Betul Pak, betul. Ya. Mohon maaf ini sepertinya saya hanya bisa bacakan 2 ya. Jadi Ya. jadi mungkin ini yang pertama saya coba bacakan ya dok ya. Ini dari Pak Abdul Ghafur ya. Pertanyaan saya dok, kadang ada pasien bertanya, dok apakah saya bisa lepas dengan obat diabetes atau harus diminum seumur hidup? Kadang pasien juga lebih banyak mengkonsumsi herbal dibanding dengan antibiotik. Itu bagaimana dok? Terima kasih gitu. Ini Nah, pertanyaan tadi pertama saya sampaikan, ya tadi saya sampaikan langsung saya jawab aja ya Pak Yusuf ya. dok. Boleh dok, silakan. Tadi saya sampaikan bahwa kalau misalnya sudah dapat obat, kemudian gula darah sudah terkontrol, idealnya obatnya diminum terus. Jadi kemungkinan besar memang seumur hidup. Apakah bisa diturunkan dosis atau di stop tergantung gula darahnya dan tergantung pola hidupnya. Seringannya tidak. Seringannya pasti akan ada obat yang tetap harus diminum. Nah, kenapa lebih banyak mengkonsumsi herbal? Tadi yaitu saya sampaikan, sering salah kaprah. Takut obat itu akan merusak ginjalnya. Sedangkan kalau herbal dianggap tidak merusak. Jangan salah, herbal belum tentu akan tidak merusak ginjal. Banyak herbal yang bisa merusak ginjal, bahkan lebih cepat merusak ginjalnya dibanding diabetesnya sendiri. Nah, apalagi kalau minum herbal, gula darah yang nggak turun-turun, akhirnya diabetes tidak terkontrol, akhirnya ginjalnya rusak juga. Jadi pilih mana, Bapak? Pilih minum obat gula darah terkontrol, ginjalnya nggak rusak, atau milih herbal, tetapi gula darah nggak terkontrol, ginjalnya rusak. Itu sih. Saya kembalikan ke Bapak. Oh, oke. Berarti ada pilihan di situ ya dok ya. Yang jelas kita harus tetap mengkontrol ya. Ya, yang jelas pilihannya ya pasti gula darahnya harus terkontrol bagaimanapun caranya. Apakah dengan minum obat plus yang tadi pola hidupnya harus diperbaiki. Apakah minum obatnya bisa stop atau tidak? Kemungkinan besar tidak bisa stop. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin cukup jelas dok. Ini ada saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin dari Dokter Megawati ya. Tapi pertanyaannya cukup panjang ini dok. Jadi sekalian mungkin bisa ini, mewakili semuanya nanti betul ya, Bapak Yusuf. sepertinya pertanyaan dari Dokter Megawati ini bisa mewakili semuanya gitu. Karena ini cukup banyak pertanyaannya. Coba saya baca ya dok ya. Yang pertama di viral awam banyak yang ditanya apakah jika sering minum soft drink lama-lama bisa jadi diabetes. Itu yang pertama. Terus ada kenapa ada bayi yang baru lahir sudah kena diabetes? Apa karena ibunya yang diabetes bisa langsung turun ke bayinya? Kemudian bagaimana hubungan merokok dengan diabetes pada seorang laki-laki atau perempuan? Bagaimana dengan obat diabetes yang herbal atau omai ya? Apa tetap harus dicampur dengan obat biasa? Ini sepertinya tadi sedikit ada ini ya irisannya. Terus apakah seorang diabetes pasti kena diabetes dok? Terus bagaimana orang awam info ada diabetes kering dan basah? Ini seperti tadi sudah dijelaskan juga di mitos atau fakta ya, gitu. Oh ini masih ada lanjutannya ternyata.
Ya, boleh silakan dijawab dulu mungkin, Dok. Oke, yang pertama, apakah kalau sering minum soft drink lama-lama bisa jadi diabetes? Karena itu kan yang namanya tadi pola hidup tidak seimbang. Apapun pola hidup yang berlebihan pasti tidak bagus. Salah satunya soft drink. Apakah pasti diabetes? Tidak pasti, tetapi resikonya pasti meningkat. Jadi orang kalau minum soft drink, jus yang anggapannya jus itu sehat, jus buah, tapi kan sebenarnya itu gula semuanya, itu juga akan memperberat kerja dari pankreas, kerja dari hormon insulin dalam tubuh, maka resiko lama-lama memang bisa jadi diabetes. Kapan terjadinya? Wallahu alam, tidak ada yang tahu. Setiap orang tubuhnya beda-beda. Yang kedua, kenapa ada bayi yang baru lahir sudah terkena diabetes? Tadi saya sampaikan bahwa ada faktor yang namanya monogenic diabetes. Nah, pada monogenic diabetes ada gen yang terpengaruh satu saja. Pada saat dia baru lahir, gen itu sangat berperan terhadap yang namanya metabolisme glukosa dan insulin, maka itu akan bisa terkena yang namanya diabetes pada saat bayi baru lahir. Tapi memang kejadian sangat kecil. Nggak semua bayi baru lahir pasti akan kena diabetes, tidak. Nah, itu ada faktor genetik. Nah, bagaimana dengan perokok diabetes? Mau laki-laki mau perempuan, kalau misalnya merokok, resiko untuk diabetesnya pasti akan meningkat, itu saja. Jadi bukan berarti kalau perempuan terlindungi, laki-laki nggak ada hubungannya. Nah, bagaimana obat diabetes kalau dicampur dengan obat herbal? Nah, obat herbalnya harus hati-hati. Saya nggak tahu semua herbal yang ada di dunia, yang ada di dalam Indonesia. Nah, yang jelas obat herbal bisa dicampur dengan macam-macam. Nah, bisa aja bukannya bagus untuk diabetesnya, malah jelek untuk diabetesnya. Yang pasti adalah obat diabetesnya yang udah pasti-pasti aja, yang aman, itu dikonsumsi. Kalau misalnya mau kembali ke obat, mau dicampur dengan obat herbal, harus konsultasi ke dokternya, kira-kira obat herbal ini aman atau tidak untuk dikonsumsi bareng dengan obat diabetesnya. Kalau saya sih prefer obat diabetesnya diminum, boleh minum obat herbal, tapi konsultasi ke saya dulu obat herbalnya isinya apa. Kemudian apakah seorang obesitas pasti terkena diabetes? Tidak pasti. Bisa aja orang yang gemuk nanti sampai meninggal nggak kena diabetes, bisa. Tetapi secara statistik, secara hitung-hitungan, itu orang yang gemuk resikonya terkena diabetes jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak gemuk. Nah, kalau untuk orang awam, info ada diabetes kering dan basah tadi sudah saya sampaikan, jelaskan bahwa yang namanya orang diabetes kalau lama tidak terkontrol gula darahnya, resiko pembuluh darah di kakinya itu bisa rusak, bisa kesumbat, mau yang kecil maupun yang besar pembuluh darahnya. Nah, kalau jangka panjang atau timbul luka itu bisa namanya luka kaki diabetes atau ulkus kaki diabetes. Bisa dalam bentuk gangren, bisa dalam bentuk yang luka yang basah. Jadi bukan masalah diabetes kering dan basah, karena semua orang yang kena diabetes bisa aja terkena luka kaki yang bentuk atau manifestasi lukanya macam-macam gitu, Dokter Megawati. Sekian dari saya, Pak Yusuf, untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, oke, baik, Dokter. Sepertinya sudah cukup jelas ya. Saya jadi takut juga nih, Dokter bilang kegemukan. Saya sepertinya 6 tahun yang lalu saya masih atletis, Dok. Tapi sekarang udah ya agak amoeboid lah. Mumpung di Bintang Mono bisa cek gula darah. Iya, Dok. Ini, Pak. Alhamdulillah saya gula darahnya masih oke lah, Dok, gitu. Alhamdulillah. Masih aman. Oke. Baik, mungkin saya sampaikan terima kasih kepada para peserta webinar kali ini. Saya lihat antusiasme cukup tinggi ya. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita diskusikan di sini, tapi kita tetap capture ini pertanyaannya. Jadi mungkin kalau bisa nanti saya bisa sharing sama Dr. Farid Kurniawan ya, untuk bisa menjawabnya juga gitu, Dok, mungkin di lain kesempatan. Ya, baik. boleh. Ini karena kita mulai rame ya, mungkin saya coba minta tolong untuk para peserta dan peserta Bapak Ibu webinar bisa mengaktifkan videonya, karena kita ingin coba foto bersama gitu. Nah, coba saya juga pengen lihat dari rekan-rekan semuanya gitu. Wah, luar biasa sekali.
antusiasmenya. Sepertinya nanti kita harus rutinkan dok cara seperti ini ya dok ya. Setuju Pak Yusuf, karena memang kalau ngomongin diabetes nggak ada habis-habisnya. Iya betul. Banyak sekali pertanyaan. Boleh operator mungkin bisa langsung di capture dalam hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih banyak ke Dr. Farid atas ilmunya dan tentunya ini sangat bermanfaat buat kita semua ya. Begitu dok. Sama-sama Pak Yusuf, sama-sama. Terima kasih juga Pak Baik. Saiful dari PT Bintang Mono. Oke, terima kasih dan sehat selalu ya dok bersama keluarga di Belanda. Sehat selalu semuanya. Ya, Ya, terima semoga kasih, terima lancar kasih. dan sukses ya dok. Terima kasih. Amin, amin. Saya izin live ya Pak Yusuf, Pak Saiful. Boleh, Baik dok, terima kasih Terima banyak kasih dok. banyak Rekan-rekan dok. semuanya, Bapak Ibu, ya mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Untuk rekan-rekan semuanya jangan ikut live karena untuk acara kita masih ada beberapa ya yang mungkin sudah dijelaskan oleh MC. Untuk selanjutnya adalah produk launch. Jadi ada materi dari saya sendiri. Jadi saya merangkap ini dari moderator langsung ke pemateri ya. Oke, mungkin bisa di-show, Mas. Oke, jadi untuk produk launching pada kesempatan kali ini kita ingin memperkenalkan produk kita, yaitu adalah pemeriksaan gula darah. Mungkin tadi sudah sempat sedikit disinggung ya oleh Dr. Farid Kurniawan, dan seperti mungkin yang di belakang Pak Saiful itu juga display dari produk kami. Oke, next Mas. Nah, untuk produk blood glucose dari PT Bintang Mono ini menggunakan enzim GDH-FAD. Kemudian untuk hasilnya dia juga 2 in 1 ya. Jadi bisa mengeluarkan juga nilai hematokrit dan juga gula darahnya. Kemudian ada fitur strip ejector. Jadi ketika kita sudah selesai melakukan pemeriksaan, kita bisa pencet ada tombolnya, nanti strip yang setelah digunakan bisa loncat ya, atau bisa lepas dari meter. Kemudian si Joy ini juga dilengkapi dengan control solution. Jadi bisa dibilang kalibrator ya, ada high, normal, low, dan itu kita bisa berikan. Kemudian ada keunggulan yang lain adalah individual foil strip. Jadi untuk setiap strip kita ada kemasannya itu satu-satu gitu. Kemudian untuk range hematokrit cukup lebar, itu di 0 sampai 70%, dan pembacaannya juga 9 sampai 600 mg per desiliter. Kemudian untuk alat ini juga dilengkapi dengan Bluetooth ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa connect ke alat hasil atau hasil data dari alat gula darah ini bisa tersambung dengan aplikasi. Kemudian untuk waktu pembacaan itu di 5 detik. Nah, ini adalah tampilan dari alat seperti ini. Kemudian untuk sampel 0,6 mikroliter dan untuk reading memorinya di 360. Ada juga itu di average rata-rata gula darah itu 7, 14 dan 28 hari. Kemudian ada alarm, auto power. Kemudian ada switchable dual scale, ini bisa berpindah dari milimol ke miligram per desiliter ya. Kemudian ada backlight-nya. Oke, ini detailnya seperti ini alatnya. Next Mas. Ya, secara gambaran umum di aplikasi kita bisa download di Google Play untuk pengguna Android dan App Store untuk iPhone ya. Itu bisa connect dengan alat meter gula darah kita. Di aplikasi kita bisa melihat nilai history
dari gula darah kita, kemudian ada juga estimasi untuk nilai HbA1c. Mungkin supaya bisa lebih detail bisa di-download mungkin ya aplikasinya Glukojoy. Oh ya, untuk Bapak Ibu kalau misal ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom komentar ya. Oke, next Mas, selanjutnya. Nah, untuk produk ini alhamdulillah kita sudah terdaftar di e-katalog. Jadi kalau ada rekan-rekan dari distributor ataupun rekanan yang ingin penjelasan detail tentang produk ini ataupun apa saja promonya, nanti beberapa ada yang saya spill di sini ya. Oke. Harganya ini masih bintang karena ini related dengan nanti kuis ya. Jadi ada pertanyaan mungkin tentang harga, jadi ini saya masih kasih bintang-bintang. Oke, next Mas. Nah, untuk spesial promo juga kita ada program untuk switching ya. Jadi kalau misal Bapak Ibu ada alat gula darah yang lama, itu bisa ditukar dengan alat gula darah kita yang baru. Tentunya nanti dengan ada pembelian strip ya. Jadi kita ada program promo ini bisa juga diaplikasikan di rumah sakit atau di klinik, atau ada instalasi milik dari rekanan yang mungkin bisa switching dengan produk gula darah kami. Oke, next Mas. Nah, untuk spesial promo ini yang paling, menurut saya paling bagus ya kesempatannya, karena untuk 5 distributor pertama pembelian melalui e-katalog itu mendapatkan logam mulia. Jadi kapan lagi promo ini mungkin bisa dimanfaatkan ya, bisa untuk timnya gitu. Kemudian jangan lupa, ini related dengan pertanyaan yang tadi untuk masalah harga ya. Itu bisa di-scan barcode-nya Bapak Ibu sekalian, itu akan langsung ke halaman e-katalog. Di situ nanti ada harganya ya. Jadi mungkin itu bisa untuk menjawab, ini sebenarnya bocoran tapi ya nggak apa-apa lah supaya mudah. Oke, apakah sudah di-scan? Saya berikan waktu beberapa detik mungkin ya. Karena hadiah dari Bintang Mono ini cukup menarik. Bagi-bagi hadiahnya luar biasa kali ini. Oke, sudah? Oke, next. Nah, di PT Bintang Mono Indonesia kita juga ada customer care ya. Jadi kalau untuk pertanyaan detail tentang produk atau promo dan lain-lain, bisa disimpan nomor customer care kita 0811 79 5577. Wah, luar biasa. Ini banyak yang langsung komentar harga ya, itu nanti di pertanyaan ya Bapak Ibu sekalian. Wah, ini luar biasa antusiasmenya. Oke, baik, terima kasih untuk produk launching atau detail produk. Memang saya tidak terlalu banyak ya. Yang jelas kita berbagi ilmu, sharing informasi tentang diabetes dan juga produk tentunya. Oke, mungkin saya masuk ke sesi tanya jawab dulu ya tentang produk ya. Oke, pertanyaan pertama ini saya bacakan dari Ibu Sri Rezeki ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah alat ini menggunakan cas ya, mungkin ya, charge ya, atau baterai? Terus apakah ada kode tertentu penggunaan alatnya? Baik, untuk baterainya ini menggunakan 2 baterai A3. Jadi itu bisa dibeli di minimarket. Tapi di paketnya, di alat yang baru itu dia sudah dilengkapi juga dengan baterai gitu. Jadi itu bisa jadi bukan di charge tapi menggunakan baterai ya gitu. Oke, saya pilih lagi. Baik, ini mungkin dari Dr. Megawati ya. Kontak dengan siapa dan bisakah connect di HP-nya
dan bisa tersimpan memori berapa lama dan berapa banyak. Oke, untuk memori sendiri kontak ya, maaf. Untuk kontak mungkin tadi ada kontak dari customer care itu bisa dihubungi, Dok. Nanti kita dari tim kami akan langsung menghubungi ke Dokter Megawati, atau bahkan kalau misal areanya dekat dengan kantor kami, kita bisa langsung datang ke tempat dokter ya, di praktek atau di klinik atau di rumah sakit. Kita bisa demokan langsung juga tentang alat gula darah ini. Untuk memori di alat 360, tapi di aplikasi itu bisa banyak ya, mengikuti dari memori di handphonenya gitu. Jadi bisa muat banyak gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan lagi ya, sebentar. Ya, ini dari Pak Abdul Ghafur ya. Berapa harganya? Apakah bisa periksa AU asam urat ya, dan kolesterol juga? Terima kasih. Baik Pak Abdul Ghafur, sepertinya ini untuk asam urat dan kolesterol itu ada di produk launching selanjutnya ya mungkin ya. Jadi untuk yang kami launching pada kali ini khusus untuk gula darah, begitu Pak Abdul Ghafur. Oke. Baik, terima kasih, mungkin cukup itu ya yang bisa saya bacakan, karena ini cukup banyak juga nih pertanyaannya. Untuk selanjutnya, terima kasih, saya apresiasi kepada para peserta webinar kali ini. Untuk sesi saya dan sesi Dr. Farid sudah selesai, dan mungkin saya bisa kembalikan ke MC Ibu Herawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada para narasumber yang sangat luar biasa atas materi dan ilmu yang diberikan kepada kita semua. Dan sesuai dengan janji kami di awal, di mana akan ada kuis berhadiah sebanyak 5 pertanyaan, yang mana tentunya kuis ini berhadiah gimmick dari PT Bintang Mono Indonesia. Berikut saya tampilkan untuk rules dalam permainan kuis ini. Oke, untuk rules-nya sudah ditampilkan. Oke, untuk rules atau syarat dan ketentuan dalam kuis ini, yang pertama yaitu Bapak Ibu harap follow Instagram kami, yaitu di @bintangmonoindonesia, atau bisa di-scan barcode pada layar kaca Anda. Bisa saya hitung ya Ibu, jadi silakan Bapak Ibu bisa di-follow dulu. Saya hitung sampai 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, gimana Bapak Ibu, sudah di-follow Instagram kami? Oke. Untuk rules kedua, jawab pertanyaan melalui kolom chat. Jadi nanti akan saya tampilkan pertanyaannya satu persatu. Lalu jika Bapak Ibu telah mengetahui jawabannya, silakan langsung dijawab pada kolom chat. Untuk rules yang terakhir, bagi peserta yang menjawab paling cepat dan benar, maka akan ditetapkan sebagai pemenang. Seperti itu. Oke, ini udah siap Bapak Ibu semua untuk menjawab pertanyaan pertama kita? Oke, operator bisa langsung ditampilkan untuk pertanyaan pertama. Oke, Bapak Ibu, ini untuk question pertama, yaitu apakah merek dari produk glucose monitoring test Bintang Mono Indonesia? Silakan di chat untuk jawabannya.
Sejoy. Ayo, Bapak Ibu, harap dijawab via kolom chat saja, Ibu, Bapak. Ngerti deh aku. Apakah kita sudah mendapat jawabannya? Oke, Bapak Ibu, silakan untuk jawabannya apakah sudah diketahui? Oke, saya hitung ya sampai 3, 3, 2, 1. Untuk jawabannya ini, bentar ya. Oke, untuk kita langsung saja ya ke question kedua. Nanti akan saya sambungkan untuk pemenangnya. Untuk yang question kedua yaitu apa tagline dari Sejoy Glucose Monitoring Test Bintang Mono Indonesia? Silakan Bapak Ibu yang sudah mengetahui jawabannya bisa dijawab via kolom chat. Bapak Ibu, untuk pemenangnya nanti saya infokan pada saat semua pertanyaan saya berikan ya. Silakan. Bisa langsung dijawab untuk question kedua ini. Ayo Bapak Ibu, saya hitung sampai 5. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita sudah keep ya untuk pemenangnya siapa. Langsung saja untuk question ketiga. Oke, untuk question ketiga, silakan ditampilkan. Berapa lama untuk mengetahui hasil tes dengan menggunakan produk Sejoy Glucose Monitoring Test? Silahkan Bapak Ibu. Silahkan dijawab via kolom chat kami. Oke, saya hitung ya Bapak Ibu ya sampai 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita juga sudah keep untuk pemenang question ketiga. Ini Bapak Ibu masih semangat ya untuk menjawab question keempat kami. Oke, langsung saja kita tampilkan untuk question keempat, silakan. Oke, sudah tampil ya. Sebutkan minimal 3 kelebihan dari produk Sejoy Glucose Monitoring Test Bintang Mono Indonesia. Silakan Bapak Ibu. Nah, ini minimal bisa dijawab 3 kelebihan ya Bapak Ibu. Jadi untuk dijawabnya itu bisa dikasih koma aja. Misalnya jawaban pertama A, B, C. Seperti itu. Ayo, silakan Bapak Ibu. Oke, apakah sudah dijawab semua Bapak Ibu? Baik, saya akan hitung aja ya. Saya akan hitung mundur sampai 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Dan ini adalah question terakhir kita, yaitu question kelima. Silakan ditampilkan untuk pertanyaannya. Oke, berapakah harga tayang e-katalog pada produk Sejoy Glucose Monitoring Test Strip BS6021? Nah, tadi kan sempat di awal sudah di-spill ya oleh Bapak Yusuf Abidin untuk bisa di-scan barcode link e-katalognya. Silakan Bapak Ibu, bisa dijawab di kolom chat.
Oke, sudah dijawab atau belum Bapak Ibu? Baik, saya hitung ya Bapak Ibu. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini saya sudah memegang pemenangnya ya dari 5 question tadi. Untuk question pertama yaitu dari PT Bintang Anugerah Sukses. Untuk question kedua yaitu dari Kurnia Aishifa. Selamat. Dan untuk question ketiga yaitu selamat kepada Ibu Ria dari PT Hadi Medika Jaya. Lalu untuk pemenang question keempat yaitu selamat kepada PT Tri Sukses Medika. Dan yang terakhir di question kelima pemenangnya yaitu selamat Bapak William Popilaya. Oke, selamat kepada Bapak Ibu pemenang. Nanti untuk hadiah dan informasi selanjutnya akan kami telepon ke nomor Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu semua. Sesi selanjutnya sebelum saya lanjutkan ya Bapak Ibu, saya ingin memberikan satu kabar gembira lagi untuk Bapak Ibu hadirin, yang mana sejak awal sudah kami sedikit informasikan tipis-tipis perihal promo kami yaitu produk Helgen Multi 7 Soma. Nah, apa sih sebetulnya promonya? Mungkin bisa ditampilkan operator. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini adalah promo Multi 7 Soma, yaitu adanya harga spesial menjadi 33.900 dan promo ini dikhususkan hanya untuk Bapak Ibu peserta webinar saja. Oke. Dan promo ini tanpa minimum order dan batas waktu promo ini sampai dengan 30 Mei 2023. Baik. Jadi Bapak Ibu jangan sampai dilewatkan promo spesial kami ini. Dan kapan lagi Bintang Mono akan terbuka perihal harga di sini. Jadi jangan sampai terlewatkan dan segera melakukan pemesanannya. Oke, Bapak Ibu. Sesi selanjutnya ini merupakan sesi yang ditunggu-tunggu juga oleh kita semua, yang mana Bintang Mono Indonesia akan memberikan 3 logam mulia emas seberat 1 gram. Nah, untuk door prize-nya, rules-nya seperti apa? Kita tayangkan. Oke, rules-nya sudah ditayangkan ya. Untuk syarat pertama, follow Instagram Bintang Mono Indonesia kembali. Ayo Bapak Ibu, yang tadi belum follow, segera follow sekarang. Karena kenapa? Ini adalah door prize yang utamanya Bapak Ibu berkesempatan mendapatkan 1 gram emas. Ya. Atau jika Bapak Ibu sulit untuk mencari nama akun kami @bintangmonoindonesia, Bapak Ibu bisa langsung scan barcode aja di layar kacanya. Oke, syarat kedua yaitu Bapak Ibu sebelumnya telah melakukan registrasi webinar via Google Form. Untuk ketentuan ketiga, Bapak Ibu telah mengubah nama akun Zoom yang tadi di awal saya sampaikan, nama _ nama perusahaan. Baik, untuk ketentuan keempat, jika nama Bapak Ibu muncul sebagai pemenang, diharapkan segera melakukan konfirmasi dengan mengetik kata hadir pada kolom chat dengan maksimal 15 detik. Jadi pada saat door prize ini diputar dan nama Bapak Ibu muncul, harap langsung ketik hadir pada kolom chat. Nah, jika Bapak Ibu terlewat atau tidak mengetik kata hadir, maka ketentuan yang terakhir kami akan acak kembali untuk door prize-nya. Seperti itu. Oke. Baik, untuk door prize-nya ini kita melalui names of whales yang akan segera tampil di layar kaca Bapak Ibu. Baik. Oke, sudah muncul. Silakan operator.
sekiranya Bapak Ibu belum mengubah nama akunnya, silakan diubah. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan putar ya untuk wheels ini. Kita hitung sampai 5, 4, 3, 2, 1. Silakan wheelsnya bisa dimainkan. Oke. Oke. Oke, ini kita putar lagi ya untuk wheelsnya yang kedua. Silakan. Oke, ini dia untuk pemenangnya. Selamat Bapak Ibu yang namanya sudah muncul. Kita putar lagi untuk pemenang yang ketiga. Silakan kita putar wheelsnya. Oke, Bapak Ibu berdoa semoga Bapak Ibu namanya tercantum. Ya, selamat kepada Bapak Mawin dari PT Elga Prima Utama. Selamat Bapak Ibu ya, pemenang dari door prize kita kali ini, yang mana memenangkan hadiah masing-masing logam mulia seberat 1 gram. Dan untuk hadiah ini nantinya akan kami informasi perihal pengirimannya via customer care kami, yaitu Shopee. Oke. Dan saya ulang kembali ya namanya untuk para pemenang tadi. Untuk wheels yang pertama yaitu dari PT Multi Raya Kencana, yaitu Ibu Oni. Selamat kepada Ibu Oni mendapatkan 1 gram logam mulia. Lalu yang kedua tadi dimenangkan oleh PT Tampur Utama, yaitu Ibu Vivi. Selamat kepada Ibu Vivi memenangkan logam mulia seberat 1 gram. Dan yang terakhir yang tadi sudah saya sampaikan, selamat juga kepada Bapak Marwin dari PT Elga Prima Utama. Selamat kepada Bapak Ibu semua. Oke. Baik Ibu Bapak hadirin semuanya, tak terasa sudah di ujung acara. Terima kasih kepada audiens yang telah hadir sebanyak kurang lebih 200 peserta dan sudah menyimak dengan antusias pada talk show kali ini. Dan akhirnya saya Herawati dan tim bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sampai jumpa dan nantikan undangan kami kembali pada produk launching berikutnya ini. Oke. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua Bapak Ibu.